Sobat Muslim, kembali lagi sama aku, guru kesayangan se-Indonesia, Wuling Mantap Jiwa. Yang akan nemenin kamu 30 menit ke depan untuk membahas cerita-cerita inspiratif cuma di Para Malaikat di Sekitar Kita. Aku kan hari-hari scroll TikTok ya Sobat Muslim. Gak cuma hiburan aja, jadi aku juga nemuin kisah-kisah yang inspiratif banget nih dari hasil aku scroll-scroll. Nah, ini ada berita yang sempat viral di mana-mana. Kayaknya Sobat Muslim juga kayaknya harusnya tahu sih, soalnya udah sempat masuk ke TV juga. Karena memang terjadinya baru-baru ini, yaitu cerita wisuda sarjana salah satu mahasiswi bernama Cassandra Sinaga. Tapi kalau misalnya emang asing, mungkin Cassandranya aja kali ya yang lebih familiar. Nah, Cassandra ini baru aja lulus sarjana ilmu administrasi negara di Universitas Palangkaraya atau UPR di Kalimantan Tengah. Bukan wisudanya, bukan kuliahnya, bukan sarjananya. Yang bikin akhirnya kisah ini viral adalah perjuangan ayah Cassandra yang menyekolahkan anaknya dengan berjualan tas keliling. Tas keliling loh Sobat Muslim, Masya Allah. Nah, disclaimer dulu, ayah Cassandra ini menjual tas keliling seharga 20 ribuan. Jadi kebayangnya tas kelilingnya itu bentuknya minimalis gitu. Harganya 20 ribuan. Tapi ayah Cassandra ini cuma dapat untung di 7 ribuan aja setiap satu tas yang terjual. Nah, tapi meskipun ayahnya nih hanya sebagai penjual tas keliling, tapi ayah Cassandra ini bisa menyekolahkan Cassandra sampai lulus sarjana loh. Sampai lulus sarjana. Nah, dalam unggahan Cassandra di TikTok, Cassandra ini membagikan momen ketika ia lulus sarjana. Jadi Cassandra ini membagikan foto-foto pada saat prosesi wisudanya. Ia membagikan foto ketika dirinya itu mengenakan pakaian wisuda dan toga, foto bareng ayahnya, kemudian foto bersama bunga-bunga pemberian temennya. Nah, dalam narasi foto tersebut yang dibagikan Cassandra di TikTok, Cassandra ini seolah mengungkapkan bahwa kesuksesannya Cassandra meraih gelar sarjana itu ya berkat ayahnya. Di balik foto ini, nah ini ada kata-kata Cassandra yang diselipkan di foto-fotonya Cassandra nih ya. Jadi ada tulisan atau narasi Cassandra yang menyebutkan seperti ini. Di balik foto ini ada bapak yang rela jualan tas keliling demi sekolah anaknya. Tulis Cassandranya seperti itu. Nah, foto yang dibagikan Cassandra ini nggak cuma satu atau dua, tapi ada beberapa foto yang memang menceritakan juga bagaimana perjuangan ayahnya dari semenjak kecil sampai akhirnya bisa menyekolahkan Cassandra, sampai akhirnya bisa hadir ke wisuda putrinya. Nah, ternyata nih ya, disclaimer dulu lagi nih Sobat Muslim, ternyata walaupun sang ayah ini cuma sebagai penjual tas keliling, Cassandra nih merasa bangga banget sama ayahnya karena berkat kerja keras ayahnya itu, Cassandra pun meraih pendidikan tingginya. BTW, Cassandra itu lulus dengan predikat cum laude loh. Aku ngejar IPK 3 aja ngos-ngosan Sobat Muslim, Masya Allah. Ini cum laude. Lebih lanjutnya, Cassandra menceritakan rasa harunya karena perjuangan ayahnya menghadiri wisudanya. Jadi nggak cuma sampai situ, belum selesai sampai situ, nggak cuma perjuangan ayahnya yang menyekolahkan Cassandra sampai lulus sarjana, ternyata masih ada yang diceritakan Cassandra, yaitu bagaimana perjuangan ayahnya menghadiri wisuda putrinya. Nah, meski tak memiliki biaya, ayah Cassandra ini sampai minjem uang ke sana kemari loh, demi beliau berangkat ke wisuda putrinya itu. Nah, diketahui ayahnya Cassandra ini tinggal di Medan, Sumatera Utara. Cassandranya, tadi kan sudah disebutkan di awal ya, kuliahnya di Palangkaraya, Kalimantan. Jadi bener-bener nggak cuma antar kota, pindah kota, lintas kota, nggak cuma lintas provinsi, tapi lintas pulau. Nyebrang dia jauh kali, dari Sumatera ke Kalimantan, jauh banget. Nah, ternyata Sobat Muslim, untuk berangkat ke Kalimantan, sang ayah ini nggak cuma hanya akan menghadiri wisuda putrinya, tapi juga sekaligus mencari pekerjaan di sana. Jadi ada slide foto di selanjutnya yang terdapat narasinya kurang lebih seperti ini. Bapak di Sumatera, aku kuliah di Kalimantan. Karena jualan kadang nggak laku, akhirnya Bapak putuskan untuk ganti profesi. Seminggu sebelum aku wisuda, Bapak video call dan bilang mau hadir di wisudaku.
Padahal sebelumnya nggak bisa datang karena nggak ada biaya. Ternyata bapak mau sekalian cari kerja di Kalimantan. Jadi memang ada beberapa foto ya dengan diselipkan narasi-narasi cerita bagaimana perjuangan ayahnya Cassandra. Kemudian belum berhenti lagi sampai situ, Cassandra mengungkapkan momen pilu ucapan ayahnya saat di wisuda. Ini benar-benar double combo banget ya. Perjuangan ayahnya ini berlapis-lapis diceritakan oleh Cassandra dari beberapa slide foto aja, tapi udah merangkum semua benar-benar perjuangan ayahnya Cassandra nih. Jadi pada saat ayahnya menghadiri wisuda Cassandra, mungkin ayahnya melihat orang tua teman-temannya ya yang tampak berada. Jadi ayahnya Cassandra nih sempat memendam merasa minder, kayak malu gitu. Ya mungkin emang udah kelihatan ya dari ekspresi wajahnya gitu. Nah, kirain sampai situ ternyata ayahnya Cassandra ini merasa dirinya tuh menjadi orang tua yang paling, maaf banget, yang paling miskin di antara semua orang tua yang hadir wisuda putri tercintanya gitu. Karena pada saat wisuda tersebut, ayahnya Cassandra ini sempat bilang sama Cassandra, dan ada dia di narasi di salah satu fotonya, itu diselipkan sama Cassandra juga. Cassandra cerita seperti ini. Bahkan di hari wisudaku, bapak nangis dan bilang, kayaknya bapak yang paling miskin ya dari semua orang tua yang hadir di sini. Gak bisa banget ya kalau kayak gitu ya, maksudnya sampai minder gitu kan, berarti under pressure gak sih sama lingkungannya gitu. Jadi kita juga, aduh gimana ya, gimana gitu. Nah, Sobat Muslim, Cassandra ini menceritakan sosok ayahnya memang gak sehebat orang tua teman-teman lainnya sih. Ayahnya itu cuma tamatan SD, tapi seperti yang sudah aku sebutkan di awal, Cassandra ini bangga banget ya karena ayahnya ini mampu menyekolahkan Cassandra sampai sarjana gitu. Ada fotonya lagi yang diselipkan narasi yang menjelaskan bahwa Cassandra bilang kayak gini. Bapak tamat SD, tapi bisa sekolahkan aku sampai sarjana. Bukan karena gak mau sekolah, tapi dari kecil sudah yatim piatu dan harus berjuang untuk hidupnya. Aduh, ini udah bukan cuma cerita bagaimana ayahnya berjualan tas keliling seharga 20.000, dapat untungnya 7.000 aja, tapi bisa menyekolahkan Cassandra sampai sarjana. Habis itu bagaimana perjuangan ayahnya menghadiri wisuda Cassandra, kemudian merasa minder karena merasa katanya menjadi orang tua yang paling miskin pada saat menghadiri wisudanya. Diceritakan lagi sama Cassandra nih, katanya bapaknya itu sudah yatim piatu sejak kecil dan harus berjuang untuk hidupnya. Ini tuh udah double combo jedar gitu. udah double deh. Jadi memang postingan yang diunggah sama Cassandra ini walaupun cuma beberapa foto tuh narasinya bener-bener yang meringkas banget gimana perjuangan ayahnya ini loh. Nah, setelah itu ayahnya memutuskan mencari pekerjaan di Kalimantan. Cassandra pun juga katanya mengaku bener-bener sekarang dia tuh malah makin semangat banget. Karena walaupun ya dia dan Cassandra dan orang tuanya dan ayahnya ini harus memulai hidup dari nol, tapi Cassandra punya tekad yang kuat banget setelah dia lulus jadi sarjana. Ia pengen banget nyari kerja karena demi bisa nyekolahin adiknya. Jadi Cassandra ini masih punya adik gitu. Kurang lebih ada di postingan selanjutnya lagi, ada di foto berikutnya lagi yang Cassandra tuh menunjukkan teksnya isinya seperti ini. Ini aku dan bapak yang mulai dari nol. Bapak bilang, semangat kita ya Boru cari kerja, biar bisa sekolahkan adikmu lagi. Di slide foto terakhir, Cassandra pun menyampaikan ucapan menyentuh untuk sang ayah. Ini adalah ucapan terima kasih Cassandra karena perjuangan ayahnya tuh bener-bener sudah sepanjang itu, seberat itu, dari mulai masih kecil sudah yatim piatu dan pokoknya segala hal yang tadi udah aku ceritain dari awal sampai akhirnya harus kembali berjuang sama-sama untuk mulai hidup lagi dari nol supaya bisa menyekolahkan adiknya. Dan narasi yang ditunjukkan Cassandra itu kurang lebih seperti ini. Terima kasih Bapakku yang hebat, sudah berjuang untuk hidupmu dan hidup kami anak-anakmu. Bahkan di umur yang sudah tua, masih semangat cari kerja demi mengubah kehidupan kita. Semoga Bapak cepat dapat pekerjaan di tanah Kalimantan ini. Semuanya Sobat Muslim, amin. Semoga cepat dapat pekerjaan ayahnya Cassandra dan semoga Cassandra juga bisa melanjutkan usahanya. Nah ini yang belum aku ceritain. Semoga mereka berdua sukses ya Sobat Muslim, amin, 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 amin. Nah jadi Sobat Muslim, Cassandra dan ayahnya itu pada akhirnya akan menetap di Palangkaraya untuk sama-sama mencari kerja. Nah sedangkan ibu Cassandra dan 2 atau 3 adiknya, karena memang beberapa sumber menyebutkan ada yang 2, ada yang 3,
2 atau 3 adiknya Cassandra itu tetap menetap di Medan gitu. Jadi yang menetap di Palangkaraya hanya Cassandra dan ayahnya aja untuk mencari kerja. Nah, saat ini Cassandra itu sebenarnya sudah memiliki usaha nail art gitu. Nah, tapi aku belum nemu ya, maksudnya usaha nail artnya itu sudah dimulai dari kapan, tapi yang aku tahu Cassandra ini sekarang sudah punya usaha nail art dan membuka jasa MUA atau makeup artist gitu. Dan Cassandra juga aktif sebagai content creator di beberapa platform. Bahkan baru-baru ini karena cerita singkatnya itu viral, cerita tentang bagaimana perjuangan ayahnya itu viral di mana-mana, Cassandra baru-baru ini dan akhir-akhir ini memang sedang banyak diundang di beberapa stasiun TV. Jadi memang banyak banget yang merasa terinspirasi dan haru banget sama kisah perjuangan ayahnya, makanya Cassandra tuh lagi bener-bener banyak banget diundang dan semoga itu menjadi pintu awal ya, semoga itu menjadi pintu awal kesuksesan ayah Cassandra dan Cassandranya. Aduh, Sobat Muslim, emang ya perjuangan orang tua itu demi anaknya sepanjang masa dan gak ada habisnya. Banyak banget cara dan jalan yang ditempuh orang tua demi masa depan anaknya. Salah satunya kisah yang sangat menginspirasi tadi, kisahnya ayahnya Cassandra untuk bagaimana bisa menyekolahkan Cassandra sampai akhirnya kembali berjuang bersama-sama untuk menyekolahkan adiknya. Maka Sobat Muslim, hargai orang tua selagi ada. Sayangi, lindungi, dan berbakti. Ya Sobat Muslim ya, karena emang orang tua itu adalah segalanya. Nah, sama kayak kisah setelah ini Sobat Muslim. Jadi ada seorang pemuda yang rela 14 tahun menunda pernikahan, menunda mencari pasangan, dan resign dari pekerjaannya demi rawat ibunda tercintanya. Nah, seperti apa ceritanya? Makanya tetap di sini ya, di Para Malaikat di Sekitar Kita.